Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya, masih bisa melanjutkan diskusi lagi hari ini bersama saya Bu ya. Nah, tadi sudah kita diskusikan apa itu hak anak. Jadi, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Itu hak anak. Jadi anak punya hak yang tidak bisa dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, apa saja Bu hak anak? Tadi kita sudah mengerjakan lembar kerja 11 Bu ya, mengenai pengelompokan hak-hak anak, yaitu ada hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya ibu-ibu, apa sih cara ibu-ibu sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tersebut? Apa Bu? Bagaimana cara ibu untuk memenuhi hak-hak tersebut? Iya, memberi kasih sayang. Iya Bu, terima kasih. Ada lagi Bu? Ya, memberi perlindungan, tidak kasar. Iya Bu, benar sekali. Terima kasih. Ada lagi? Memberikan makanan yang sehat. Iya, benar sekali. Nah, terima kasih ya Bu Ibu ya. Jadi, cara ibu untuk memenuhi hak-hak anak yaitu dengan cara memenuhi kewajiban ibu-ibu dulu sebagai orang tua. Apa kewajiban ibu sebagai orang tua untuk anak? Itu tadi yang sudah ibu sebutkan, memberi makan, menyekolahkan, tidak berlaku kasar. Udah itu, apalagi Bu, memberi kasih sayang. Itu semua kewajiban ibu-ibu untuk anak. Dan itu semua adalah hak yang harus anak-anak dapat dari orang tua, ya Ibu ya. Nah, jadi hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Nah, untuk kita mengetahui apa saja sih hak hidup itu, apa saja hak tumbuh kembang, apa saja hak partisipasi, dan apa saja hak perlindungan, silahkan dibuka buku pintarnya halaman 8. Ibu ya, silahkan dibuka ibu-ibu. Nah, sudah Bu ya. Di situ ada 4 pengelompokan sama Bu ya. Nah, jadi kita bahas yang pertama, hak untuk hidup. Hak untuk hidup yaitu hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak. Nah, jadi anak itu mempunyai hak untuk terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Dengan dipenuhinya kebutuhan dasar mereka, maka mereka bisa melangsungkan hidup mereka. Contohnya apa ibu-ibu? Makanan bergizi, ibu ya, makanan sehat dan bergizi, tempat tinggal yang layak, imunisasi, ASI, ya Bu ya. Jadi anak berhak mendapatkan ASI, terutama ASI eksklusif. Itu anak berhak dapat itu. Nah, itu semua contoh hak untuk hidup. Nah, jika anak tidak dapat makanan bergizi, bagaimana anak dapat melanjutkan hidup dengan sehat? Jika anak tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, bagaimana mereka dapat melangsungkan hidup dengan nyaman? Nah, itu hak untuk hidup ya Bu ya. Hak untuk hidup. Lalu selanjutnya hak tumbuh kembang ibu-ibu. Hak tumbuh kembang yaitu hak untuk mengembangkan potensi secara penuh. Nah, termasuk mendapat pendidikan. Nah, jadi anak-anak itu berhak mendapatkan atau mengembangkan potensi mereka secara penuh, mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan usia dini juga, rekreasi juga, kasih sayang juga, motivasi juga, mengembangkan keterampilan
itu adalah hak tumbuh kembang. Jadi anak-anak itu Bu mempunyai hak untuk sekolah. Gunanya apa? Untuk memberikan tumbuh kembang yang bagus. Mereka berhak mendapatkan pendidikan ibu-ibu. Mereka berhak mendapatkan motivasi juga. Agar apa? Agar mereka tetap semangat ibu-ibu ya, untuk menggapai cita-citanya nanti. Nah, mereka juga berhak mendapatkan atau mengembangkan minat dan keterampilan. Jadi mereka berhak mendapatkan keterampilan. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan potensi tumbuh kembangnya. Nah, lalu itu hak tumbuh kembang ibu-ibu ya. Lalu hak perlindungan ibu-ibu. Hak perlindungan anak itu untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Jadi anak-anak punya hak untuk dilindungi. Kenapa anak-anak perlu dilindungi? Untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Contohnya apa Bu? Hak perlindungan untuk anak. Yang pertama anak tidak diperlakukan dengan kasar. Itu hak perlindungan yang pertama. Lalu anak tidak dihukum secara fisik dan verbal. Ya Ibu ya. Lalu anak tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi dan seksual. Itu nggak boleh ya Bu ya. Lalu anak tidak dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembangnya. Itu nggak boleh juga. Jadi anak harus dipenuhi Bu, hak untuk hidupnya tadi sama hak untuk tumbuh kembangnya. Apa hak untuk hidup tadi Bu? Seperti makan, ASI, tempat tinggal yang layak, itu harus dipenuhi. Udah itu hak tumbuh kembangnya, pendidikan harus dipenuhi ya ibu-ibu ya. Itu adalah hak perlindungan. Jadi mereka harus dilindungi. Lalu selanjutnya hak partisipasi ibu-ibu. Hak partisipasi yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Nah, meminta pendapat dalam mengambil keputusan. Nah, Ibu ya, jadi anak itu mempunyai hak untuk berpartisipasi. Anak punya hak untuk mengambil keputusan. Contohnya keputusan untuk sekolah, keputusan untuk makanan, pakaian, pola asuh, hobi, dan segala macam. Jadi perlu kita tanya dulu nih Bu ke anak, kamu mau sekolah di mana Nak? Perlu ya Bu ya. Dan juga kita juga perlu bertanya hobinya apa sebelum kita mengambil keputusan si anak mau disekolahkan kemana atau si anak mau dileskan atau dibimbelkan di mana. Itu perlu kita tanya dulu ke anak. Itu namanya hak partisipasi, hak mengambil keputusan. Nah, dari keempat hak ini tadi Bu, dapat kita simpulkan setelah kita berdiskusi tentang 4 hak ini, dapat kita simpulkan ternyata Bu ya, setiap anak itu mempunyai hak yang luar biasa untuk dipenuhi oleh orang tuanya. Ya ibu-ibu ya, pengen jadi orang tua yang lebih baik ibu-ibu? Nah iya, dengan cara memenuhi hak-hak anak ini salah satunya ya ibu-ibu ya. Agar apa hak-hak ini tadi harus terpenuhi? Agar anak dapat menjadi anak yang sehat dan sukses di masa yang akan datang. Ya ibu-ibu ya. Nah, jadi diskusi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi tentang pengertian perlakuan salah dan jenis perlakuan salah. Jadi kita istirahat dulu ya Bu ya. Nah, baiklah kalau begitu saya akhiri wabillahi taufiq.